Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah taala kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, di mana kita hidup dengan keduanya dan kita juga kepingin mati juga dengan keduanya. Iman, suatu kata yang kita lahir dengannya, hidup dengannya, dan mati pun juga dengan iman. Kemudian di antara nikmat-nikmat lain yang perlu kita syukuri para jamaah adalah nikmat sehat yang kebanyakan manusia lalai, dan nikmat waktu luang yang kebanyakan manusia juga lalai. Rasul alaihi wasallam bersabda, ni'matani makbunun aktsaru fihin nas. Dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lalai, kebanyakan manusia itu sia-sia, dan manusia juga akan ditanya di akhirat tentang dua nikmat ini. Rasul mengatakan tidak akan bergeser kaki seorang hamba di akhirat nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla sebelum ia ditanya tentang nikmat ini, dua nikmat ini. Nikmat apa itu? As-sihah, yang pertama sehat, yang kedua al-faragh, dan waktu luang. Itu nikmat Allah yang paling besar kepada kita, karena dengan sehat kita bisa dengan tenang sholat berjamaah, kita bisa dengan tenang melakukan ibadah, kita bisa dengan tenang makan enak. Bahkan makanan sekecil apapun rasanya tetap enak ketika sehat. Tapi kalau udah dikasih sakit sama Allah, ibadah gak maksimal, sholat dengan duduk gak maksimal, bahkan makanan yang enak pun akan terasa pahit di lidah ketika sakit. Bahkan ketika kita kena sariawan pun makanan juga terasa tidak enak. Yang kedua adalah nikmat faragh, waktu luang. Dengan waktu luang kita bisa maksimal ibadah. Allah kasih kita waktu luang untuk bisa ibadah maksimal. Allah kasih kita waktu luang untuk bisa belajar, mencari ilmu, seperti yang kita lakukan sekarang. Tapi makbunun aktsaru fihin nas, kebanyakan manusia melalaikan dua nikmat ini. Makanya dua nikmat ini yang akan ditanya oleh Allah di akhirat nanti. Benar-benar akan dimintai pertanggungjawaban, yaitu waktunya dia gunakan untuk apa, masa mudanya dia gunakan untuk apa. Oleh karenanya para jamaah, di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Umar, Nabi mengatakan, khudh min sihatika limaradika, manfaatkan waktu sehatmu sebelum sakitmu. Kalau udah sakit tidak bisa apa-apa, tidak bisa baca Quran, tidak bisa semuanya, kerja tidak bisa semuanya.
Mumpung belum sakit, manfaatkan. Wa min hayatika limautika, dan manfaatkan waktu hidupmu sebelum matimu. Karena kalau udah mati nggak bisa lagi. Bahkan orang yang sudah berjuang beribadah mati-matian pun, ketika dia udah mati dia nyesel. Apa bentuk penyesalannya? Bentuk penyesalannya adalah, kenapa kok tidak aku tambah lagi ibadahku? Padahal dia udah banyak ibadah. Lalu bagaimana dengan keadaan orang yang ibadahnya tidak banyak? Tentu dia bakal lebih menyesal lagi. Para jamaah, itu adalah dua nikmat yang perlu kita syukuri hari ini. Banyak syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena biaya rumah sakit tidaklah murah. Ya, ronsen tidaklah murah. Bisa 1 juta lebih. Operasi, teman saya pernah putus otot kakinya, putus, dioperasi, disambung ototnya yang ada di lutut, diambilkan otot dari paha dipotong, disambungkan di lutut, 70 juta. Cuman otot di Al-Irsyad situ, rumah sakitnya teman saya. Siapa ngebiayain? Bu Khofifah waktu itu. Karena kita atlet kan, 70 juta otot segini, nggak ada gantinya. Orang nggak jual otot, karena ototnya putus perlu disambung, nyambungnya pakai otot juga. Otot dia yang di paha, dilubangi pahanya, diambil ototnya, disambung di lutut, 70 juta. Naleni otot mahal. Kesehatan itu mahal, sesuatu yang harus kita syukurin. Kemudian para jamaah, pada pertemuan yang lalu kita telah belajar tentang masalah mencaci maki orang tua. Di antaranya adalah orang yang mencaci maki orang tua orang lain itu sama seperti orang yang mencaci orang tuanya sendiri. Mengapa demikian? Ini kaidahnya, jenengan bisa lihat di sini. Man tasabbaba fi fi'lin, ini kaidahnya, barang siapa yang menjadi sebab terjadinya suatu perbuatan, kana fa'ilihi, maka dia dihukumi seperti orang yang melakukan. Khairon, entah itu sebab kebaikan, au syarron, ataupun sebab kejelekan. Meskipun dia tidak melakukan kebaikan, tapi ketika dia menjadi sebab orang lain melakukan kebaikan, maka dia dihukumi seperti orang yang melakukan kebaikan. Meskipun dia tidak melakukan kejelekan, tapi kalau dia menjadi sebab orang lain melakukan melakukan kejelekan, maka dia dihukumi seperti orang yang sedang berbuat jelek. Jadi mau jadi sebab ataupun pelaku, sama, pahalanya sama. Bahkan yang menjadi sebab ini dapat double pahala menjadi sebab dan pahala melakukan. Jadi kalau dia menjadi sebab kejelekan, maka double pahalanya. Kalau dia menjadi sebab kebaikan, maka juga double pahalanya. Maka mengenai hal ini para jamaah, di antara yang diwasiatkan oleh para ulama, karena orang itu dihukumi seperti pelakunya ketika menjadi sebab, yaitu para ulama mengatakan alimu auladakum al-fatihah, ajarilah anak-anak kalian al-fatihah. Kenapa? Karena al-fatihah ini akan dibaca oleh anak tersebut sampai dewasa, sampai dia mati. Meskipun kita sudah meninggal, tapi ketika Al-Fatihah itu kita ajarkan ke anak-anak kita, bukan guru TPQ yang ngajarkan, bukan guru SD yang ngajarkan, kita yang ngajarin, maka anak ini akan membaca Al-Fatihah setiap kali sholat. Maka otomatis setiap kali dia baca Al-Fatihah itu akan mengalir kepada kita. Apakah bisa masuk surga? Bisa. Dikisahkan dari Imam Al-Khayyat, seorang mukri, seorang ulama qiraat. Dia selalu mengajari orang-orang buta sebanyak 70 ribu orang buta. 70 orang buta dalam sehari Al-Fatihah. Hanya Al-Fatihah saja yang dia ajarin. Kemudian salah seorang sahabatnya bermimpi ketemu Al-Khayyat nih.
Ditanya, ma fa'alallahu bika, apa yang telah Allah lakukan terhadapmu? Maka dia mengatakan, ghafarani Allahu, Allah telah ampuni aku. Apa gara-garanya? Bita'limis sibyan al-Fatihah, karena aku mengajari anak-anak al-Fatihah. Kebaikan yang remeh justru membuat dia masuk ke dalam surga. Remeh. Makanya dalam perkara remeh nggak boleh diremehkan. Kebaikan remeh nggak boleh diremehkan. Bahkan Rasul SAW mengatakan, wallahi inni la ara rajulan fil jannah yataqallabu fil jannah. Demi Allah, aku melihat seorang laki-laki yang dia membolak-balikkan badan di surga, bertelekan di surga. Gara-gara apa? Gara-gara dia menyingkirkan gangguan dari jalan. Dia masuk ke dalam surga. Maka berkaitan dengan ini, yang paling penting adalah mengajari anak-anak. Apa yang kita bisa ajarin, kita ajarin. Kalau kita bisa ajarin, jangan serahkan ke orang lain untuk mengajari. Kita bisa ajari dia sholat, jangan suruh orang lain ngajari dia sholat. Kita bisa ngajari alif ba ta saja, jangan suruh orang lain ngajari dia alif ba ta. Bayangkan, misalkan kita hanya bisa ngajari dia a. Ini apa? A, ucapin alif, a, i, u, a. Terus dia bisa ucapin a. Ada berapa huruf alif di Al-Quran? Puluhan ribu. Bayangkan tiap kali dia baca Al-Quran mengucapkan huruf a, i, u, a, i, u. Berapa pahala yang sudah mengalir ke orang tuanya? Coba bayangkan kalau orang tuanya mengajarkan dari a sampai ya. Maka tiap kali anaknya baca Quran, orang tuanya mendapat aliran pahala. Karena orang tuanya telah menjadi sebab. Man tasabbaba, barang siapa yang menjadi sebab orang lain melakukan kebaikan. Kemudian di pertemuan yang lalu juga kita mempelajari kaidah yang penting tentang apa itu? Saddud darai atau saddud dari'ah. Apa saddud dari'ah ini? Kemarin saya jelasin, menutup pintu kejelekan. Meskipun itu hukumnya mubah, hukumnya boleh, tapi ketika dia menjurus kepada kejelekan, ini pintu harus ditutup. Saya kasih contoh kemarin tentang tanaman anggur. Menanam anggur itu boleh, tapi ketika orang itu menanam anggur untuk dijadikan khomer, maka ini anggur haram untuk ditanam. Itu saddud dari'ah. Contoh lain, HP. Saya kemarin kasih contoh HP. HP ini boleh, mubah. Tapi ketika dia menggunakan HP untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, menggunakan HP untuk hal-hal yang negatif, maka HP ini hukumnya bagi dia haram. Saddud dari'ah, harus ditutup. Kemudian para jamaah, kita masuk ke bab berikutnya, yaitu babu ukubati ukukil walidain. Bab akibat ukubah, dari akibat. Akibat itu bahasa Arab. Karena Indonesia ini tidak punya bahasa asli. Jadi bahasa Indonesia ini kebanyakan adalah bahasa serapan yang diserap dari bahasa Arab atau diserap dari bahasa-bahasa lain seperti bahasa Belanda, bahasa Inggris. Itu bahasa Indonesia. Jadi ukubah itu akibat. Akibat itu dari kata ukubah. Paham? Contoh hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu dari bahasa apa? Bahasa Arab. Isnain, Thulatha, Arbi'ah, Rabu, Khamis, Kamis, Jum'ah, Jumat, As-Sabt, Sabtu. Kemudian yang ketujuh, Ahad. Bukan Minggu, Ahad. Ya, yang dipakai itu Ahad, bukan Minggu. Adapun Minggu ini bukan dari bahasa Arab. Adapun Minggu bukan bahasa Arab, tapi bahasa Ibrani dari orang-orang Kristen. Minggu. Adapun Arab itu pakai Ahad. Makanya kalau kita ke Malaysia, Malaysia nggak pakai kata Minggu, tapi pakai kata Ahad. Isnin sampai Ahad. Adapun kita pakai kata Minggu, tapi sebenarnya yang betul adalah
Ahad, kan itu bahasa Arab. Kan lucu, masa 6 hari pertama bahasa Arab, hari ke-7 pakai bahasa yang lain. Itu nggak betul. Jadi yang benar adalah ahad. Jadi ukubah dari kata akibat. Bab tentang apa? Akibat atau siksa hukukil walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Baik. Bab ini para jamaah pernah kita pelajari sebelumnya. Cuman beda di judul, tapi intinya sama, yaitu di bab ke-7 dulu. Di mana bab ke-7 mengatakan babu hukukil walidain, bab durhaka kepada kedua orang tua, tanpa menyebutkan kata ukubah. Tanpa menyebutkan kata ukubah, tapi pembahasannya sama. Adapun bab yang sekarang kita pelajarin, itu dia menyebutkan kata ukubah, siksa atau akibat orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian kita baca hadisnya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, muallif penulis rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, mengatakan haddatsana Abdullah bin Yazid qala, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid qala, dia berkata haddatsana Uyainatu ibnu Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Uyainah bin Abdurrahman sama. Qala, dia berkata an abihi, dari bapaknya, an Abi Bakrah, dari Abu Bakrah, bukan Abu Bakar ya, tapi Abu Bakrah. Abu Bakar dengan Abu Bakrah beda. Kalau Abu Bakar tulisannya nggak pakai tak, tapi ini bacanya Abu Bakrah, bukan Abu Bakrin. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ma min danbin, tidak ada satu dosa pun dari semua dosa-dosa yang ada, tidak ada satu dosa pun ajdaru an yu'ajjala li sahibihi, yang mana siksanya dipercepat untuk pelakunya. Yu'ajjal, dipercepat untuk pelakunya. Dari semua dosa A sampai Z, semua dosa-dosa besar yang ada, tidak ada dosa yang cepat siksanya atau hukumannya dibanding perkara ini. Ini Rasul mengatakan mamin dan bin, tidak ada satu dosa pun. Artinya semua dosa yang ada itu siksanya tidak secepat dosa ini. Apa itu? An yu'ajjala li sahibihi al-uqubah, yang dipercepat siksanya atau hukumannya, li sahibihi, untuk pelakunya, bagi pelakunya, ma'ama yudakharu atau yudakhiru, dan bersamaan dengan itu ia juga mendapatkan siksa di akhirat, minal bagho atau minal baqi, dibanding dosa kedoliman, wa qati'atir rahmi, dan dosa memutus silaturahim. Apa hubungannya dengan bab ini para jamaah? Fokusnya itu ada pada qati'ah ar-rahim, memutus silaturahmi. Apa hubungannya dengan durhaka kepada orang tua, dengan silaturahmi? Ketika anak durhaka kepada kedua orang tua, dia dianggap memutus silaturahmi. Silaturahmi itu rahim, hubungan rahim. Ketika anak durhaka sama orang tua, maka hubungan anak dengan orang tua itu tidak baik-baik saja. Maka otomatis anak tidak akan berbicara kepada orang tua. Anak akan benci sama orang tua. Kalau anaknya tinggal
Di luar rumah orang tuanya, anak tidak akan mengunjungi orang tua. Dan ini adalah dosa yang besar, yang pelakunya siksanya dipercepat oleh Allah di dunia. Kita baca dulu. Ini dia. Ajdaru. Makna ajdaru ahakku wa aula. Yang dia lebih berhak mendapatkan siksanya, wa aula, dan lebih didulukan mendapatkan siksa. Itu makna ajdaru. Adapun al-baghyu, makna al-baghyu apa? Makna al-baghyu huwa ad-dulmu. Al-baghyu itu adalah kedoliman. Berarti dosa kedoliman itu dipercepat hukumannya di dunia. Dan dosa memang terkadang ada kalanya dihukum di dunia, ada kalanya dihukum di akhirat. Kalau di dunia dia nggak dapat hukuman, maka dia dihukum di akhirat. Kalau di dunia dia mendapat hukuman, biasanya di akhirat tidak mendapat hukuman, karena dosanya dihapus dengan turunnya musibah. Itu kedoliman. Dan kedoliman ini ada dua, ada tiga. Tapi yang kita bahas dua saja. Dolim kepada Allah Azza wa Jal, dan dolim kepada orang lain. Dolim kepada Allah berupa maksiat-maksiat kepada Allah. Maka Allah akan ampuni kedoliman itu ketika pelakunya bertobat, beristighfar, minta ampun. Kedoliman kepada manusia, Allah akan ampuni dosanya ketika orang tersebut minta maaf. Ketika dia tidak minta maaf kepada orang yang didolimi, maka Allah tidak akan hapus dosa tersebut. Kasusnya Allah akan lanjutkan di akhirat. Karena apa? Karena di akhirat tidak boleh ada orang masuk neraka sebelum kedoliman kepada manusia itu selesai. Tidak boleh ada orang masuk surga sebelum kedoliman itu juga selesai. Ada hadisnya. Tidaklah seorang hamba masuk neraka yang mana dia punya dosa dolim kepada orang lain kecuali harus diselesaikan dulu. Tidaklah orang masuk surga dan dia memiliki dosa kedoliman pada orang lain kecuali harus diselesaikan dulu. Apa contoh dolim kepada orang lain? Yang paling sering kita lakukan, ghibah. Itu bentuk kedoliman kepada orang lain. Bagaimana cara menghapus dosa ghibah? Minta maaf kepada orang yang dighibahin, baru Allah ampunin. Dosa kepada orang lain itu tidak bisa diampuni dengan cara taubat, karena itu urusan manusia dengan manusia, dan itu akan mendatangkan bala. Karena dosa selalu mendatangkan musibah di dunia. Kalau ada orang berbuat dolim, dia tidak mendapatkan dosa, dia tidak mendapatkan musibah, tidak mendapatkan bala, itu namanya istidraj. Allah tangguhkan siksanya di akhirat, ditumpuk-tumpuk, kemudian Allah lakukan totalnya segini, segitu siksanya. Tapi kalau dia mendapatkan musibah di dunia karena sebab dosanya, maka musibah itu kalau dia bersabar akan menghapus dosa tersebut. Tapi ini berbeda jika dosa yang dilakukan berupa kedoliman kepada manusia. Allah nggak akan hapus sebelum dia minta maaf. Makanya di antara doanya Al-Hasan Al-Basri, tabi'in, ketika akan tidur, itu dia mengatakan begini, Allahumma gfir man dolamana. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang mendolimi aku. Man dolamani. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang, semua orang yang telah mendolimiku di hari ini. Kenapa dia berdoa seperti itu? Dia berharap kalau misalkan dia punya dosa dolim kepada orang lain, semoga Allah ringankan di akhirat. Makanya dia mintakan ampun semua dosa orang lain yang pernah dolim kepada dia, baik sengaja
maupun tidak sengaja. Demikian juga Imam Ahmad rahimahullah. Dia didolimi oleh pemerintah. Dia didolimi oleh orang-orang Mu'tazilah. Kemudian dia maafkan mereka. Kemudian ditanya oleh anaknya Abdullah bin Ahmad, "Wahai ayah, kenapa engkau maafkan mereka? Mereka sudah berbuat demikian kepadamu. Kenapa engkau maafkan?" Bayangkan saja Imam Ahmad disiksa waktu itu kan. Kita tahu semua kisahnya. Bahkan sampai mati hampir disiksa Imam Ahmad. Kenapa engkau maafkan? Apa kata Imam Ahmad? Imam Ahmad mengatakan, apa manfaatnya bagi kita orang itu masuk neraka gara-gara kita? Maksudnya, apa pentingnya kita? Apa manfaatnya untuk kita kalau kita menjadi sebab orang lain masuk neraka? Ini keluasan jiwa Imam Ahmad rahimahullah. Dia mengatakan apa? Apa manfaatnya untuk kita? Apakah mendatangkan manfaat kepada kita kalau kita menjadikan orang lain ke neraka gara-gara kita? Gak ada manfaatnya. Mending kita maafkan dia. Toh nanti di akhirat kita juga butuh maafnya Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Itu al-baghyu, ad-dulmu. Kemudian makna kedua dari al-baghyu apa? Al-khuruju ala sultan awil kibr, yaitu keluar dari ketaatan terhadap pemerintah. Artinya apa? Membelot, bugot itu beda dengan khawarij. Kalau khawarij pakai senjata, bugot tidak pakai senjata. Dia keluar dari ketaatan atas sultan awil kibr, atau dia berlaku sombong sebagaimana Fir'aun itu Allah sifati dengan kata al-baghyu. Ya. Inna fir'auna, saya lupa surah apa di surat apa, tapi ada kata seperti ini. Fabagha alaih. Maka Fir'aun bagha alaih, menyombongkan diri kepada Musa. Itu al-baghyu maknanya 3. Bisa kedoliman, bisa al-khuruju ala sultan, keluar ketaatan dari pemerintah, membelot, tidak taat, tidak mengakui bahwa itu adalah pemerintah, atau sultan ulil amri, sama awil kiber, atau berlaku sombong. Dan yang dimaksud di hadis tadi itu bisa 2 makna ini, ad-dulmu atau keluar dari pemerintah. Kemudian qati atur rahim, maknanya adalah qat'u silati dawil arham, memutus hubungan orang-orang yang ada ikatan arham, rahim. Seperti kakak, adik, orang tua, kakek, nenek. Dan itu makna secara khusus. Adapun makna secara umum dari qati atur rahmi adalah qat'u silatu dawil arham, memutus hubungan orang-orang memiliki arham, atau wal aqarib, atau kerabat, memutus hubungan orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan kepada kita. Fikhul hadis. Yang pertama, itsbatu ta'jilil uqubah, tetapnya ta'jilul uqubah, disegerakan siksa, lil baghin, kepada orang-orang yang zalim, wal qati'in, dan kepada orang-orang yang memutus silaturahmi, hubungan rahim, fit dunya, di dunia. Di dunia dia mendapatkan hukuman juga. Wa ta'jiluha fil akhirah, dan di akhirat dia juga mendapatkan hukuman yang sama. Bahkan di akhirat hukumannya lebih besar, lebih menyakitkan. Kalau jenengan disuruh milih, enak mana? Dihukum di dunia atau di akhirat? Di dunia. Iya. Tapi berat loh di dunia itu. Apa?
Ada yang bilang hukuman dunia ringan. Siapa coba? Siapa ingin tahu? Musibah dunia ringan, siapa ingin tahu? Siapa yang bilang musibah dunia ringan? Ini Pak, saya pernah merasakan ini. Saya pernah ini pribadi. Saya pernah tidak menghilangkan orang tua saya. Saya disuruh bazar ya, tapi saya masih tunggu. Setelah itu saya berjalan, tiba-tiba saya terbentuk sesuatu. Terus saya merasakan bahwa ini adalah hukuman bagi saya. Jadi saya merasakan berarti saya mending saya dihukum semacam ini daripada nanti saya dihukum akar. Maaf, itu pemikiran saya pada semacam itu. Dan maaf sakitnya kan, ya memang sakit juga kan karena rasa pasti akan disakit di akhirat nantinya. Ya, hukuman di dunia dan di akhirat itu menyakitkan. Sama-sama sakit, sama-sama susah, sama-sama berat. Tapi dari yang berat itu akhirat yang paling berat. Dan bisa jadi kebenturnya beliau tadi itu bagian dari takjilul ukubah, disegerakannya hukuman, maksudnya teguran. Ini loh, kamu gara-gara sama orang tua seperti ini, kamu tak benturin kakimu ke batu misalkan. Ini bagian dari takjilul ukubah. Tapi namanya ukubah, siksa itu nggak ada yang ringan. Seringan-ringannya siksa itu tetap berat. Ya, jenengan nggak dapat duit sehari, stres panjenengan, berat. Padahal cuma duit sehari. Padahal Allah kasih panjenengan rezeki selama sebulan penuh. Kemudian Allah uji panjenengan sehari nggak punya duit, udah berat sekali rasanya. Tapi harus tahu bahwa hukuman itu tidak akan lepas dari kadar keimanan. Artinya hukuman yang Allah berikan atau ujian yang Allah berikan itu sesuai dengan kadar keimanan. La tukallifu nafsan illa wus'aha. Tidaklah seseorang itu dibebani kecuali sesuai dengan yang dia mampu. Artinya ketika kita diberi hukuman seperti itu sesuai dengan kadar keimanan dia. Tinggal dia mau sabar atau tidak. Jadi kalau disuruh milih, mending kita dihukum di dunia dibanding dihukum di akhirat. Tapi tetap berat. Sehingga yang paling penting itu adalah tidak melakukan perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Dan ini juga sebagai tanbih, sebagai peringatan kita sebagai orang tua ketika anak kita nggak nurut. Konsekuensinya apa? Dia pasti akan dihukum sama Allah kan? Nah, ini tanbih bagi kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus kasih dia nasihat. Kita harus doakan dia yang baik. Jangan doakan dia yang jelek. Jangan sampai kemarahan kita kepada dia, kita mendoakan dia yang jelek. Bahaya. Karena takjilul ukubah, langsung dihukum sama Allah Azza wa Jalla. Baik dia merasa ataupun tidak merasa. Contoh hukuman apa? Saya kasih tahu hukuman yang jenengan tidak rasakan kalau itu hukuman. Dan ini hukuman terberat bagi para salaf. Apa itu? Dihilangkannya nikmat ibadah. Para salaf menganggap ketika dia ibadah, dia tidak merasakan enaknya ibadah, ini hukuman. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara hukuman yang berat yang dirasakan oleh para salaf, apa itu? Diharamkan seseorang sholat malam. Orang bisa sholat malam itu karena dia sedikit dosa. Tapi kalau ada orang susah sholat malam, itu dosanya banyak. Itu standar dia. Itu para ulama yang mengatakan, para sahabat mengatakan, saya lupa sahabat siapa, dia mengatakan tidak seseorang mengadukan kepada sahabat tentang sholat malam. Dia nggak bisa sholat malam. Apa fatwa dia? Fatwa dia adalah beristighfarlah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tidaklah aku melihat Allah menghalangimu dari sholat malam kecuali karena dosamu. Itu hukuman. Makanya para sahabat, tabi'in dan para ulama itu mereka jago-jago di malam hari. Melekan mereka. Bahkan dikatakan oleh tentara Romawi bahwa para sahabat itu apa? Ruhbanun bil lail. Seorang ahli ibadah di malam hari, suka nangis, cengeng, gembeng, nangisan. Tapi di siang hari kayak singa. Nggak takut mati.
nggak takut sama pedang, di pedang nggak nangis, putus tangannya nggak nangis. Bahkan Khalid itu ketika wafat, Ibn Walid, dibuka bajunya itu ada 70 tusukan pedang, nggak nangis dia. Tapi kok sudah masuk malam hari, mereka cengeng, mereka gembeng, mereka nangis. Apa yang mereka tangisin? Dosa-dosa mereka. Makanya hidup mereka malamnya. Malam itu tempatnya mereka melek. Itu para sahabat. Sesuai dengan ajaran Nabi. Adapun kita, malam tempatnya kita untuk istirahat. Banyak dosa kita berarti kan? Betul itu. Berapa banyak dari panjenengan yang mengetahui bahwa sholat malam itu adalah kemuliaan, ya kan? Fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyaj'ala asa ayyab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, dan di sebagian malam itu fatahajjad, bertahajudlah, salatlah. Asa ayyab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Tuhanmu menempatkan kamu di kedudukan yang mulia. Mulianya orang itu pada salat malam. Kita tahu itu. Tapi kenapa kalau mau melakuin itu berat banget? Bahkan habis isya kan kita bisa lakuin, tapi kok berat banget? Itu dosa. Itu kedoliman. Akibat dari kedoliman. Jangan pernah kita nyangka hukuman dosa itu berupa kepedihan, kesusahan. Tidak harus. Dihalanginya kita dari nikmat ibadah, nikmatnya baca Quran. Kok nggak enak mau baca Qurannya, kok ngantuk terus, kok sholat kok nggak khusyuk. Itu akibat dari dosa. Dihalanginya kita sholat malam itu akibat dari dosa. Jadi nggak hanya berupa susah. Makanya para salaf itu akibat dosa mereka apa? Itu standar mereka. Sholat malam tidak. Kalau dia nggak sholat malam, berarti dia udah banyak dosanya. Harus istighfar dia. Karena ketika dia sholat malam, Allah ampuni dosa dia. Dia bisa berdoa sepertiga malam, di mana Allah turun. Yanzilu Rabbuna fi kulli thulutsanil lail. Allah turun di setiap sepertiga malam, ya kan? Dia bisa berdoa, dia bisa istighfar, Allah ampuni dia. Tapi ternyata dia tidur, berarti Allah tidak menghendaki untuk mengampuni dia. Itu dosa. Akibat dosa. Ya ini harus diwaspadai. Itu kan? Boleh. Saya kemarin sudah mengatakan begitu ya. Terus perbedaannya dengan godaan setan itu apa Pak Ustaz? Tadi Pak Ustaz bilang kan malam beribadah atau bilangnya kenikmatan beribadah. Terus perbedaannya dengan itu godaan setan itu apa Pak Ustaz? Jadi kita malam beribadah atau kita tidak merasa nikmat beribadah karena bisikan setan. Terus perbedaannya itu apa? Setan itu membisiki lewat nafsu. Nafsu itu kendaraannya setan. Saya pernah tanya ini ke Ustaz Ridwan dulu. Ustaz, bagaimana kita membedakan ini dari nafsu, ini dari setan? Maka Ustaz mengatakan nafsu itu kendaraannya setan. Setan itu membisiki lewat nafsu. Nafsu kita menggebu-gebu. Nafsu kita menghalangi kita untuk melakukan ibadah. Karena memang innan nafsal ammaratun bisu. Nafsu itu memerintahkan kepada kejelekan, selalu itu. Makanya nafsu kalau nggak dipaksa, nggak bisa. Nafsu itu harus dipaksa memang. Harus pakai paksaan. Untuk bisa taat, itu harus dipaksa. Untuk biar dia tidak membelot, biar dia tidak membangkang, itu harus dipaksa. Itu kendaraannya syaitan. Ketika kita paksa nafsu kita, maka kita telah mengalahkan syaitan. Kenapa kok nafsu kita bisa mengalahkan kita? Karena iman kita lemah, sehingga kita kalah sama nafsu. Kenapa iman lemah? Karena dosa. Paham ya? Karena iman itu tidak mungkin turun kecuali karena dosa. Dan iman gak mungkin kuat kecuali dengan cara ketaatan. Jadi kenapa kok dia kalah sama nafsu? Karena imannya lemah. Lihat kalau panjenengan berada pada masa-masa iman lagi naik, semangatnya luar biasa. Anggap ibadah itu seperti kerja. Jenengan
Kalau lagi semangat kerja, apapun nggak diperdulikan, bahkan sampai jam 12 malam pun bisa kerja terus. Enak rasanya. Tapi ketika lagi turun semangat, males sekali untuk kerja. Misalkan Allah uji, kok nggak laku jualan saya, udah hampir putus asa, udah males. Beda ketika Allah kasih, laris, sampai larut malam pun dibelani. Jadi kalau iman lagi kuat, seperti iman, kalau iman lagi kuat, nafsu nggak bisa apa-apa. Nafsu nggak bisa apa-apa. Tapi kalau iman dia lemah, nafsu menguasai dia. Dan iman lemah itu karena apa? Dosa yang dia lakukan, kedoliman yang dia lakukan, al-baghyu, kedoliman yang dia lakukan. Dan itu dihukum di dunia oleh Allah Azza wa Jal, dan wa ta'jiluha fil akhirah, dan dipercepat hukumannya di akhirat. Tapi ingat omongan saya yang tadi, hukuman itu tidak harus berupa kesengsaraan. Allah jadikan sholat kita telat-telat, itu termasuk dari hukuman. Termasuk dari hukuman. Ya kan? Terus terang, saya merasakan, saya juga begitu ketika saya telat. Wah, Allah lagi hukumi, besok nggak boleh telat. Itu termasuk bagian dari hukuman. Banyak. Dan itu bukan berarti Allah benci sama kita, tapi justru hukuman itu menunjukkan sifat rahmanya Allah kepada orang beriman. Allah sayang kepada orang beriman, jadi Allah tegur, Allah hapus dosanya agar dia bisa masuk surga, agar ringan siksanya di akhirat. Jadi Allah nggak benci, tapi Allah rahmah kepada kita. Kemudian yang kedua, tahrimul khuruji an ta'atil imam, haramnya keluar dari ketaatan imam. Karena seseorang kalau dia keluar dari ketaatan pemerintah dan dia mati, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Ya, dia mati dalam keadaan jahiliyah. Dan ini yang dipakai oleh LDII ya, Pak Slamet ya. Doktrinnya LDII gitu ya, Pak Slamet ya. Doktrinnya LDII itu, kalau kamu nggak baiat sama kita, terus kamu mati dalam keadaan jahiliyah. Tapi apakah baiatnya itu syar'i? Tidak syar'i. Karena pemimpin itu dipilih oleh kaum muslimin, bukan dipilih oleh kelompok atau golongan. Kaum muslimin sepakat. Lihat para sahabat memilih Abu Bakar, kesepakatan mereka sepakat. Kemudian yang ketiga, silaturahmi wajibatun, menyambung tali silaturahmi itu adalah wajib. Wa qati'atuha maksiatun kabiratun, dan memutus silaturahmi itu merupakan maksiat yang besar. Nah, sampai di sini. Ini ada hadis sebenarnya 30, tapi ini penjelasannya banyak. Jadi khawatir tidak nutut. Sampai di sini ada pertanyaan? Barangkali ada yang ditanyakan? Tidak apa-apa, dipotong tidak apa-apa. Ada sebuah ungkapan faqidus syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya apa-apa nggak bisa memberi. Artinya kalau dia nggak punya ilmu, gimana dia mau ngasih ilmu? Dia bisa memberi apa yang dia punya dari ilmu yang dia punya. Dia bisa Al-Fatihah, bisa nggak dia Al-Fatihah? Dia bisa Al-Fatihah.
Apakah benar 100%? Tidak benar 100%. Ketika dia bisa Al-Fatihah, meskipun nggak benar 100%, ajarkan ke anaknya. Apapun yang dia punya, sedikit pun ajarkan ke anaknya. Anak kecil tidak butuh benar 100%. Anak TK, apakah harus tidak perlu. Dia belum ke situ arahnya. Jadi meskipun orang tua banyak salah bacaan Al-Fatihahnya, tapi dia hafal, dia bisa ajarkan anaknya yang kecil. Dia bisa jadikan anak tersebut hafal. Baru kalau udah hafal, barulah kita gak mampu untuk mengajari dia bacaan Al-Fatihah yang benar. Maka kita sekolahkan dia, kita ngajikan dia. Tapi pondasinya kita udah ajarkan. Yang penting pondasi awal itu. Kalau di bangunan itu peletakan batu pertama. Peletakan batu pertama itu kalau bisa kita, bukan orang lain. Apakah harus 100%? Nggak ada yang 100% bacaan Al-Quran itu benar, kecuali dia punya sanad. Kecuali dia punya sanad yang bersambung kepada Rasul SAW. Itu pun antara syekh satu dengan syekh lainnya berbeda bacaannya. Berbeda bacaannya. Ada yang mengatakan shot seperti ini, ada yang mengatakan shot seperti ini, berbeda-beda bacaannya. Dan itu bersambung kepada Rasul SAW. Jadi apa yang kita punya kita ajarkan. Kan Rasul SAW mengatakan tentang sedekah, wattaqun nar, berlindunglah engkau dari neraka walau bisyikit tamr. Berlindunglah dari neraka meskipun dengan separuh kurma. Dia nggak punya apa-apa kecuali kurma, cuman separuh. Ya udah, kau gunakan separuh kurma untuk melindungi dirimu dari neraka. Seperti itu kan? Dia nggak punya bacaan yang benar. Ya udah, kamu punya apa? Kamu hafal Al-Fatihah? Hafal. Ya udah, kamu jadikan anakmu hafal Al-Fatihah. Adapun benarnya nanti kamu ngajikan. Nah itu Ustaz. Jadi apa yang kita punya kita beri. Baik, barakallahu fiik. Ada lagi? Udah? Sanad itu keutamaan, tapi bukan tujuan utama. Tujuan utama itu adalah khasyatullah, takut sama Allah Azza wa Jalla. Percuma kita punya sanad bersambung pada Rasul SAW, tapi kita nggak takut sama Allah Azza wa Jalla. Hakikat ilmu itu adalah khasyah. Innamal ilmu khasyatullah. Ilmu itu hakikatnya adalah takut sama Allah Azza wa Jalla. Ilmu sedikit, tapi kalau takut sama Allah Azza wa Jalla itu lebih baik daripada ilmu banyak tapi rasa takutnya kepada Allah itu berkurang. Ketika Allah mengatakan rasa takut itu hakikat orang punya ilmu, ya rasa takut itu. Makanya standar orang dengan berilmu itu kapan? Ketika dia takut sama Allah. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah itu adalah al-ulama, orang-orang berilmu. Meskipun dia punya banyak hafalan, tapi takutnya sama Allah itu lebih sedikit dibanding orang yang nggak punya hafalan. Mana yang lebih mulia? Mana yang lebih mulia? Yang nggak punya hafalan, bukan yang punya hafalan. Kenapa? Karena ketika dia punya hafalan tapi khasyatullahnya itu sedikit, berarti hafalannya tidak manfaat. Orang yang nggak punya hafalan tapi khasyatullahnya lebih tinggi, berarti ilmu dia yang sedikit itu bermanfaat buat dia. Itu yang paling penting. Sanad itu adalah keutamaan, tapi bukan tujuan utama. Tujuan utama kita belajar, kita di majelis begini, itu khasyatullah, takut sama Allah Azza wa Jalla. Kalau keluar dari majelis sama Allah nggak takut, biasa-biasa saja, berarti khawatirnya ilmunya tidak manfaat. Menghafal Quran 30 juz, tapi khosyahnya nggak ada. Padahal banyak di Al-Quran tentang adab, siksa neraka, tapi khosyahnya tidak ada. Berarti nggak manfaat dia belajar. Tujuan orang belajar, Allah suruh dia belajar, Allah suruh orang mencari ilmu, itu untuk khasyatullah. Itu para ulama yang mengatakan, para salaf mengatakan, innamal ilmu khasyatullah. Ilmu itu hakikatnya takut sama Allah Azza wa Jalla.
Karena kesimpulannya, harapannya ketika dia menambah ilmu dia makin tahu hakikat, dia makin tahu, makin kenal sama Allah. Kalau orang makin kenal sama Allah, maka harusnya makin takut. Itu adalah samratul ilmi, buahnya ilmu, yaitu takut sama Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dia belajar tapi dia nggak takut sama Allah, malah bagho, sombong, punya sanad sombong, ini bahaya. Makanya saya bilang itu bukan itu bukan tujuan utama. Iya, punya sanad keutamaan, motivasi untuk memotivasi diri, semangat diri, tapi itu bukan tujuan utama. Syahada, iya, syahada itu untuk semangat, itu keutamaan. Ijazah itu untuk keutamaan, tapi bukan tujuan utama. Karena yang menyelamatkan kita di akhirat itu bukan ijazah, bukan sanad, tapi apa? Khosyah, takut. Ada lagi? Ini ada dengan pertanyaan yang pertama tadi, itu kalau orang tuanya bisa mengajarkan beberapa sudah, bagaimana kalau orang tuanya tidak bisa sama sekali mengajarkan dalam agama, tetapi dia menyekolahkan anaknya di sekolah agama? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah musibah yang menimpa seorang muslim, apa saja kan ada, masuk seumur hidup itu susah terus, apa saja, apakah itu bisa mengindikasikan bahwa dia itu tidak di dunia aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bagaimana dengan orang tua yang dia tidak bisa apa-apa, tapi dia menyekolahkan anaknya untuk bisa? Kita perlu ketahui bahwasannya orang itu kadang dia nggak bisa melakukan, tapi dia punya tekad, dia punya niat. Nah, yang seperti ini Allah beri pahala yang sama. Allah beri pahala yang sama, karena Allah itu membukakan pintu-pintu kebaikan, tiap orang beda-beda. Itu adalah keutamaan Allah, terserah Allah. Mau kasih keutamaan yang lain terserah Allah. Bisa jadi dia nggak bisa, tapi dia sekolahkan, dia punya niat, anak ini harus bisa, dan kayak saya. Harapannya apa? Kalau dia bisa, ajarin saya. Ini niat, maka Allah akan sampaikan apa yang dia niatkan kepada tujuannya, dan Allah akan beri pahala itu. Tapi orang tuanya juga harus paham bahwa dia dituntut untuk belajar. Orang tuanya juga harus paham bahwa dia dituntut untuk belajar. Nggak cuma anaknya saja, tapi dia juga dituntut untuk belajar. Ketika dia belajar, maka itu akan menjadi wasilah anak tersebut untuk Allah beri keistiqomahan. Begitu. Tapi kok dia nggak belajar, dia suruh anaknya, seringnya terjadi, yang sering terjadi, realitanya anak nggak istiqomah. Dia benar ketika kecil belajar, tapi karena orang tuanya nggak belajar, maka ketika anak ini udah besar, anak ini menghentikan belajar. Sering realitanya seperti itu. Makanya ketika orang tua meniatkan untuk anak ini belajar di sekolah, maka dia harus ingat, dia juga dituntut untuk belajar. Karena belajarnya orang tua itu dalam rangka memperbaiki diri. Dan kita harus tahu bahwa memperbaiki orang lain itu bisa dimulai dari diri sendiri. Saya kasih contoh. Ketika perjanjian Hudaybiyah, itu Rasul SAW dengan ribuan sahabat itu mau umroh, tapi tidak jadi umroh karena terjadi perjanjian Hudaybiyah. Maka itu membuat para sahabat kecewa dong, sedih, kecewa, harusnya balik ke Mekah, tanah kesayangan, tapi tidak jadi kembali. Ketika selesai perjanjian Hudaybiyah dan beliau belum kembali ke Madinah, maka beliau memerintahkan para sahabat untuk menyembelih hewan karena Idul Adha, menyembelih hewan dan tahallul, mencukur gundul. Diperintahkan sama Rasul, nggak ada yang berangkat, nggak ada yang melakukan, sampai Rasul perintahkan 3 kali, sembelih hewan, cukur rambut, nggak ada yang melakukan. Bagaimana Rasul merubah orang lain? Ini adalah contoh real. Maka datang kepada Ummu Salamah, dia curhat kepada Ummu Salamah. Rasul curhat kepada Ummu Salamah, maka Ummu Salamah mengatakan, "Ya Rasulullah,
kalau engkau ingin mereka melakukan apa yang engkau perintahkan, engkau keluar, jangan ngomong sama seorang pun, sepatah kata pun. Engkau sembelih kurbanmu, engkau cukur rambutmu. Maka Rasulullah keluar, tidak ngomong, beliau sembelih kurbannya, beliau cukur rambutnya, sahabat lihat langsung sembelih dan cukur rambut semuanya. Maksudnya apa? Untuk merubah orang lain itu kadang dimulai dari diri sendiri. Dan seringnya ketika dia tidak memulai dari diri sendiri, seringnya ini anak tidak istiqomah. Ini anak tidak istiqomah. Orang tuanya nggak sholat, kepengen anaknya rajin sholat. Iya, dia benar dingajikan, biar dia rajin sholat. Tapi ketika orang tuanya nggak sholat, maka ketika anak ini besar, biasanya anak ini akan sesuai dengan orang tuanya, ikut-ikutan tidak sholat. Tapi itu semua taufik dari Allah. Karena ada kalanya orang tua itu jelek tapi anaknya solih. Itu taufik dari Allah, kita nggak tahu. Tapi realita yang ada, yang saya lihat itu seperti itu. Ngikut sama orang tuanya, sesuai. Seperti itu, Pak. Kemudian yang kedua, tentang musibah yang datang terus menerus. Musibah itu turun faktornya dua, sebabnya dua. Yang pertama bisa jadi karena maksiat. Ya, bisa jadi karena maksiat. Karena Allah mengatakan apa? Doharul fasadu fil barri wal bahri wa ma asobakum min musibatin bima qaddamat aidikum. Tidaklah turun suatu musibah kecuali karena sebab ulah-ulah kalian sendiri, karena dosa kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah mengampuni dengan banyak sekali ampunan. Itu dosa. Datang musibah. Yang pertama. Yang kedua sebabnya apa? Untuk menguji iman. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah mengetahui siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi ada dua sebabnya. Cuman kita tidak tahu ini musibah turun ke kita sebabnya yang mana. Apakah Allah lagi hukum kita atau Allah lagi menguji kita? Kita nggak tahu itu. Karena kita nggak tahu, maka sebaiknya kita menisbatkan musibah yang terjadi pada kita itu karena dosa. Kenapa demikian? Karena maslahatnya banyak. Apa maslahatnya? Ketika kita menisbatkan dosa, menisbatkan musibah yang datang karena dosa, maka kita akan istighfar. Tapi kalau kita menisbatkan musibah yang datang karena murni ujian, kita nggak akan istighfar. Jadi ketika kita menisbatkan musibah yang datang karena dosa, maka kita mendapatkan banyak kebaikan daripada kita menisbatkan musibah yang datang karena murni ujian. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat. Sahabat, lihat ketika Madinah gempa, Umar tidak mengatakan BMKG demikian, tidak. Oh ini gara-gara enggak. Umar langsung mengatakan apa? Kata Umar, apa dosa yang baru saja kalian lakukan? Baru saja Nabi wafat kalian sudah berbuat dosa sampai Allah kasih gempa. Padahal sahabat orangnya imannya tinggi, kebaikannya banyak, dosanya sedikit. Secara logika, oh mungkin gempa ujian bagi para sahabat. Logikanya begitu. Tapi Umar menisbatkan gempa yang terjadi di Madinah itu kepada apa dosa yang kalian lakukan. Nah itu. Jadi kalau kita ditimpa musibah, ujian apapun, ujian iman dan lain sebagainya, itu kita nisbatkan karena dosa. Agar kita mendapatkan banyak kebaikan. Dan istighfar ini kita butuh banyak di akhirat nanti. Kita butuh banyak sekali di istighfar di akhirat. Karena dosa juga banyak. Insya Allah demikian. Ada yang lain? Silakan. Memimpin. Nah, yang dimaksud al-khuruj di sini memberontak. Memberontak. Jadi dia tidak mengakui adanya pemimpin tersebut. Dia tidak mau mengakui. Berarti kalau tidak mau mengakui, dia tidak mau mentaati. Adapun
Kalau dia tidak mentaati aturan pemerintah, ini nggak masuk ke dalam al-khuruj. Tapi dia dosa karena tidak mentaati pemerintah. Tapi dia nggak masuk ke dalam al-baqiyu, nggak masuk ke dalam al-khuruj. Cuman dia dosa karena tidak mentaati aturan, itu aja. Tapi dia nggak masuk ke dalam al-khuruj. Yang dimaksud al-khuruj di sini itu adalah memberontak, membelot, nggak taat dalam artian skala besar. Adapun kalau kayak lalu lintas, diterabas, ente khawarij, oh tidak. Tidak seperti itu. Dia dosa, tapi dia tidak dikatakan al-baqiyu. Tingkatannya di bawah. Yang dikatakan al-baqiyu itu ketika dia membelot, ngelakuin demo misalkan karena mengkritik kebijakan pemerintah dengan berdemo, itu bisa al-baqiyu. Bisa masuk ke al-baqiyu, bughot. Tapi kalau kayak nerabas, ngapunten nggih, lawan arus ke sana, putar balik. Ini kita dosa aja. Saya itu ngerasa memang, ya Allah ini dosa ya Allah. Tapi digas terus saja motornya. Emang nggak bisa ya lihat sana itu. Kok kejauhan? Kenapa nggak dibuat lebih dekat loh? Ya itu udah, saya tahu itu dosa loh. Nah ini maksud saya, kita tahu itu dosa tapi kita terabas. Itu udah istighfar saja. Makanya saya kalau nggak ada keperluan mendesak muter. Tapi kalau terpaksa udah lawan arus. Nah itu termasuk taat apa enggak? Enggak taat itu. Enggak taat lalu lintas. Nah, kita dosa, dia dosa lah. Karena apa? Karena membahayakan orang lain. Kita kan nggak boleh membahayakan orang lain. La dororo wala diroron. Janganlah engkau membahayakan dirimu dan membahayakan orang lain. Lawan arus itu kan membahayakan orang lain, ya kan? Itu yang pertama. Karena yang kedua lawan arus itu kan kita mengambil haknya orang lain. Loh, ini kan hak jalan saya, kenapa kamu ambil? Itu dosa sebenarnya kita. Tapi karena saya juga ngelakuin. Gak cuman ojol, kita semua loh, Masya Allah. Itu dosa sebenarnya itu. Makanya saya punya tetangga itu, Pak Dola itu, paling benci namanya lawan arus. Meskipun kejauhan Pak lewat sana, Ustaz, taat sama pemerintah. Fanatik betul beliau itu sama pemerintah itu. Jadi beliau benci banget. Jadi kalau gonceng bapak itu, kalau gonceng namanya Pak Dola itu, udah harus taat. Berhenti di belakang zebra cross. Nggak boleh di zebra crossnya. Kecuali ada izin para jamaah. Kayak di Seramadu itu ada izin. Apa buktinya? Yang nyuruh maju itu polisinya. Karena kalau nggak maju belakang itu bakal macet panjang. Ada izin, berarti nggak apa-apa. Kita di zebra cross kalau ada izin. Tapi walau alam ini masalah yang rumit memang. Saya sendiri nggak bisa mecahkan. Tapi sebisa mungkin kita taat lah. Sebisa mungkin. Kalau nggak bisa ya istighfar gitu aja. Nggak bisa istighfar. Makanya jangan ngedemo pemerintah, ngolokkan pemerintah. Jangan. Ente sendiri nggak taat kok, gimana mau nganu pemerintah? Ya kan? Kalau hal terkecil saja nggak taat, bagaimana hal yang besar? Ya kan? Gimana mau minta pemerintah yang, coba bayangkan saja kalau misalkan pemerintah nerapin syariat Islam. Oh, gimana yang lawan-lawan arus ini? Apa nggak demo besar-besaran nanti sama pemerintah kan? Mereka bakal ngelakuin demo besar-besaran. Kalau pemerintah menerapkan syariat Islam. Kenapa? Karena kita kebiasaan melanggar. Adatnya kita itu melanggar. Sehingga ketika diberi pemerintah yang tegas, pemimpin yang tegas, kamu melawan arus hukumannya ini, hukumannya. Dan itu diterapkan di dunianya atau diterapkan di lapangan, pasti banyak yang demo keberatan. Ya, ini berarti bukti kualitasnya kita. Artinya apa? Allah nggak akan ngasih kita pemimpin yang baik sebelum kita baik. Itu artinya. Artinya seperti itu. Kalau kita aja nggak baik, gimana kita mau dikasih pemimpin yang baik? Artinya pemimpin yang ada sekarang itu sesuai dengan kualitas kita. Lihat pemimpin yang sekarang, dia nggak nerapin aturan ketat. Bersyukurlah kita, lawan arus gak ada hukuman. Coba kalau dia nerapin aturan yang ketat, kamu di zebra cross hukumannya push up 100. Waduh, nggak ada yang suka dengan aturan itu. Kenapa nggak suka? Karena kebiasaan melanggar. Berarti kita perlu bersyukur adanya pemimpin yang sekarang. Kita bisa bebas melanggar. Barakallahu fiik. Itu Pak, insya Allah jawabannya. Ada lagi?
Udah ya. Stop. Nah, terakhir ya. Masalah besar Ustaz, saya nggak ngomong itu di majelis. Barakallahu fiik. Nah, beliau tanya masalah Yahudi Palestina, ini masalah besar. Ini bukan tempatnya kita membahas itu. Dan bukan ranahnya kita membahas itu. Kalau kita punya keyakinan akan sesuatu, tidak harus keyakinan itu dilontarkan ke khalayak. Kita perlu lihat maslahat dan mudarat. Karena ada kalanya sesuatu itu kita lontarkan ke khalayak justru mendatangkan fitnah. Dan kita tidak harus melakukan itu. Kalau kita punya keyakinan, kita nggak harus mendakwakan ke khalayak. Harus seperti nggak harus. Kita lihat maslahat dan mudaratnya. Apakah perlu umat ini menerima keyakinan kita seperti itu? Insya Allah seperti itu. Saya punya keyakinan, tapi saya rasa tidak perlu saya lontarkan itu ke para jamaah. Dan para jamaah juga punya keyakinan kan pasti. Khawatirnya akan justru menimbulkan fitnah. Ini pentingnya kita melihat kemaslahatan dakwah Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Semoga bermanfaat para jamaah. Oh iya, ini kajian kita terakhir ya. Ahad besok kita libur karena alhamdulillah Allah izinkan saya untuk safar ke Mekah. Bismillah. Saya bawa ibu saya ke Mekah juga karena itu bagian dari cita-cita beliau dulu. Dan kebetulan kok saya punya tabungan Gojek, jadi satu tabung Gojek itu pas untuk safar ke Mekah. Jadi saya diumrohkan oleh orang lain. Saya mau ajak ibu karena waktu itu ibu saya itu mau umroh nggak jadi karena COVID, dan beliau juga kena COVID, diabetesnya naik, kurus badannya, dan saya nggak bisa pulang ke rumah karena saya harus di Tuban. Bayangin nangisnya saya gimana itu waktu COVID itu. Mau ngerawat orang tua nggak bisa karena harus asrama. Dan kok qadarullah bapak juga kena COVID dua-duanya lul. Ini saya sudah pasrah sama Allah waktu itu. Ya Allah, kalau engkau ambil orang tua saya nggak apa-apa sudah ya Allah. Saya sudah pasrah dan uang udah habis waktu itu. Uang yang ditabungan di bank, uang gajian saya itu udah habis. Dan gajian dari atlet itu belum turun. Saya sampai doa, ya Allah turunkan gaji saya ya Allah, ini orang tua saya butuh biaya ini. Itu sampai akhirnya itu saya sholat malam, rajin sholat malam. Kadang kita sholat malam itu gara-gara ada musibah Pak. Itu luar biasa musibah itu memang. Saya sholat malam tuh rajin, doa terus, nangis sama Allah itu langsung besoknya cair uang itu. Luar biasa memang. Kalau kita doa sama tentang untuk orang tua, kita berjuang untuk orang tua itu langsung cair memang. Langsung Allah kabulkan. Itu saya doa itu, ya Allah turunkan gaji saya ya Allah. Kan gajinya nyandet waktu itu. Karena uang pemerintah itu yang untuk gaji atlet, gaji PNS dipotong, dilarikan ke rumah sakit kan waktu itu untuk biaya COVID. Jadi semua atlet itu gajinya tertunda sampai 3 bulan. Sampai 3 bulan. Kalau di total itu 12 juta saya dapat. 12 juta, enggak 15 juta saya dapat 3 bulan itu. Tertunda waktu itu. Terus ya Allah, sedangkan uang tabungan di bank tuh habis. 2 orang ini COVID, nggak bisa kemana-mana. Dan ibu itu harus berobat diabetes, kontrol terus diabetesnya itu. Dan kontrol itu mahal. Uang itu udah habis. Itu gara-gara nggak jadi umroh, gara-gara itu juga. Nah kok sekarang qadarullah ternyata alhamdulillah saya kok diumrohkan orang lain. Saya teringat ibu dulu. Saya langsung pulang, saya bilang ke ibu saya, "Ma, aku mau umroh besok." Langsung dipeluk, saya nangis. Terus tak bilang begini, "Ma, mau umroh enggak? Kamu uang dari mana?" "Ada, dari Gojek." Saya ngumpulin dari Gojek, ada. Yang sebenarnya uang itu untuk biaya pondok, pondoknya anak-anak. Saya harus nabung untuk biaya pondok itu mahal. Tapi karena ini untuk orang tua, uang bisa dicari, rezeki itu bisa datang lagi insya Allah. Untuk orang tua saya buka lemari saya hitung uang saya kok pas. Ya udah berangkat. Jadi saya izin Ahad besok insya Allah. Itu libur, tapi ahad depan kemungkinan udah balik ke sini. Ahad depan kalau Allah beri umur, beri panjang umur, insya Allah bisa kembali. Tapi kalau Allah nggak beri panjang umur ya nyantol di sana, maksudnya meninggal di sana mungkin. Kita nggak tahu. Karena saya punya tetangga itu tukang adan Pak, tukang adan wafat di Mekah. Tukang adan orangnya, rajin adan, tiap hari adan.
Terus saya ke situ tanya, mana bapak ini? Meninggal. Loh, di mana meninggal? Di Mekah waktu umroh. Nah, kita nggak tahu itu. Kita nggak tahu. Jadi kalau saya ada salah barangkali di majelis, kepleset omongan atau lain-lain, saya minta maaf. Minta maaf sebesar-besarnya. Barangkali nanti Allah nggak kasih saya umur. Kan kita nggak tahu di perjalanan itu bagaimana kan. Karena safar kata Rasul itu bagian dari adab. Nah, begitu nggih, saya pamit dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.